إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai perkenalan dulu ya. Ya apa namanya? Nama Abdullah Fudail bin Fadlan Hadi, asline Sumpyo. Saya asli Sumpyo dan alhamdulillah dulu mondok di Pondok Sumpyo juga sampai 2006. Kemudian ke Pondok Al-Madinah di Boyolali sampai SMP, SMA 2012 selesai. 2014 belajar keluar, alhamdulillah dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa taala belajar di kota Nabi. 2019 baru pulang. Nah, niku sampai sekarang belajar mengajar di Sumpyo. Ya, alhamdulillah. Kalau dulu di Madinah itu sebenarnya saya belajarnya fokusnya hadis, cuman ya tentunya pelajaran fikih tidak lepas bagaimanapun karena itu adalah pelajaran yang penting untuk kita beribadah dengan tepat sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan belajar fikih. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Materi kita materi fikih ya, materi fikih dari matan Abu Syuja'. Matan Abu Syuja' yang terkenal ya tentang fikih Imam Syafi'i. Ya, kalimat-kalimat dalam bukunya sebenarnya pendek-pendek sekali dan itu sudah sangat mencakup dari apa yang beliau sampaikan tentang fikih Syafi'i dan banyak pujian para ulama tentang fikih tentang kitab ini. Kemudian apa itu fikih dulu? Apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang amali. Ya, hukum-hukum syar'i yang amali, amalan perbuatan manusia sesuai hukum-hukum yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dibahas di dalam fikih tersebut, ya. Maka membedakan dengan akidah itu banyaknya pada keyakinan, sesuatu hukum syar'i tapi kaitannya dengan keyakinan. Adapun fikih tentang amalan-amalan. Dan itu semua diambil dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Dari Al-Qur'an dan hadis, kemudian juga ya sumber-sumber yang lain seperti ijma', qiyas dan juga yang lainnya. Dan kitab ini berasal dari mazhab Syafi'i. Ya, mazhab artinya adalah pendapat seorang ulama, ya pendapat para ulama yang dibukukan, yang dikumpulkan dan diikuti. Adapun mazhab Syafi'i sendiri ya dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Ya, dan beliau
menyambung keturunannya dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abdu Manaf. Nasab beliau kepada Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah keturunan Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Abdi Manaf. Al-Muttalib dengan Hashim niku kakak beradik. Mbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mbah Hashim dengan mbahnya Imam Syafi'i, Al-Muttalib itu kakak beradik. Berarti beliau ada ya keturunan yang baik pada Imam Syafi'i, di mana beliau dari Arab asli, bahkan keturunan dari ya yang menyambung dengan Rasulullah SAW, Quraisy asli. Okay. Beliau lahir 150 Hijriah, ya lahir 150 Hijriah di kota Gaza, ini Gaza Palestina, tempat lahir beliau. Kemudian ya beliau pindah ke Mekah setelah ayahnya meninggal, ya kembali ke Mekah ke tempat saudara-saudaranya, sampai kemudian beliau belajar di kota tersebut kepada para ulamanya. Ya disebutkan bahwa awal-awal beliau belajar memanah, ya memanahnya pintar, dari 10 anak panah yang kena 9. Berarti niku nilainya pintar niku 90 ya. Baik. Kemudian juga beliau belajar bahasa Arab dari kabilah-kabilah Badui yang saat itu berada di sekitar kota Mekah, dan beliau juga pandai di dalam bahasa Arab, pandai dalam syair, bahasa Arabnya fasih. Dan orang Arab itu tidak seperti kita Indonesia ya. Orang Indonesia salah kata dibolak-balik atau ya itu bagaimana kadang masih dipahami, masih dimengerti. Tapi orang Arab ketika salah, walaupun itu harokat, niku disebut lahan. Orang yang banyak lahannya biasanya tidak terkenal, tidak terpuji. Ya, makanya orang Arab itu sangat menjaga bahasanya ketika zaman dulu. Adapun zaman sekarang, wallahu taala alam apa yang terjadi, sampai bahasa Arab dengan bahasa Bengali kalau kita dengar di sana itu campur ya. Tapi dulu enggak. Dulu mereka menjaga. Ya, bahkan kalau mau belajar bahasa Arab datang ke kabilah di pinggiran kota. Masuk ke kampung, belajar kepada orang-orang di sana dengan lidah asli Arab. Sehingga tidak ada lahan, tidak ada kesalahan berbicara. Kemudian beliau belajar fikih ya di tempat tersebut di Mekah, kemudian juga berpindah ke Madinah. Ke Madinah belajar kepada Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas ini imamnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki ya dinisbatkan kepada Imam Malik bin Anas. Beliau belajar kepada beliau, bahkan menghafal kitab Imam Malik bin Anas saat itu, kitab Muwatta. Kitab Muwatta ya ditulis sebelum Sahih Bukhari dan Muslim, dan saat itu dikatakan kitab yang paling sahih di saat itu. Ya, Imam Malik bin Anas. Kemudian beliau juga ke Baghdad. Di sana belajar kepada Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf Al-Qadhi muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah imamnya mazhab Hanafi. Dan di Baghdad juga beliau bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ya muridnya sekaligus temannya. Imam Ahmad bin Hanbal ini imamnya mazhab Hambali. Ya, imamnya mazhab Hambali. Kemudian beliau ke Mesir, ya ke Mesir di tahun 199 Hijriah, dan beliau di sana ya mengajar dengan disebut mazhab Syafi'i qaul jadid, karena banyak perbedaan pendapat beliau ketika masih di Baghdad dengan ketika sudah di Mesir. Ya, disebutkan banyak perbedaan pendapat beliau ketika di Baghdad dengan ketika di Mesir. Dan beliau wafat 204 Hijriah.
di Mesir, ya, rahimahullahu taala. Umurnya berapa? Imam Syafi'i berarti 54 tahun. Ya, Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun muridnya dan gurunya banyak. Ya, kalau kita sebutkan satu-satu mungkin jam 6 belum selesai. Oke. Baik, cukup nggih. Ini tentang perkenalan singkat Imam Syafi'i. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Ya, masih keturunan dari Quraisy asli. Lahir di kota Gaza 150 Hijriah. Kemudian berpindah ke Mekah. Ya, kemudian belajar di situ di Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian ke Baghdad dan terakhir ke Mesir. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, merahmatinya, memberikan kepada beliau balasan yang terbaik dari ilmu yang disebarkan oleh murid-muridnya sampai kepada kita saat ini. Naam. Kemudian terkait buku ini dan juga penulisnya. Hadirin sekalian, buku ini adalah buku dikenal dengan nama Al-Ghayah wa Taqrib. Ya. Al-Ghayah wa Taqrib atau dikenal dengan nama lain Ghayatul Ikhtisar. Artinya adalah kitab yang Ghayatul Ikhtisar, sangat ringkas. Termasuk di antara buku yang ringkas dalam masalah fikih, dan penulisnya walaupun menjadikannya buku yang sangat ringkas, tetapi menyebutkan banyak sekali permasalahan fikih di dalamnya, ya, sampai dipuji oleh banyak para ulama. Di antaranya adalah dalam sebuah syair, ya, kata beliau, "Aya man rama naf'an mustamirra liyahdha birtifa'in wa intifa'i taqarrab lil 'ulumi wa kun syuja'an bi taqribil imami abi syuja'i." Wahai orang yang ingin mendapatkan manfaat terus-menerus, hendaklah engkau mencarinya, mengumpulkannya, mengambil manfaat, ya, dengan banyak, ya, maka dekatkanlah ilmu, jadilah syuja', pemberani, bitaqribil imam Abi Syuja'i, dengan kitab takribnya Imam Abu Syuja'. Kitab ini namanya apa? Al-Ghayah wa Taqrib, atau disebut Ghayatul Ikhtisar, kitab yang sangat ringkas. Nah, penulis kitab ini ada keunikan pada beliau. Para ulama yang menyebutkan biografinya sedikit sekali. Ya, penyebutan kitab ini, penulisnya tidak ada yang menyebutkan rinci tentang biografinya. Bahkan di sebagian kitab terjadi percampuran biografi antara beliau yang bernama Abu Syuja' dengan Abu Syuja' yang lain. Abu Syuja' yang kita maksud, ya, dari penulis kitab ini namanya Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Lahir 433 Hijriyah, wafat setelah tahun 500 Hijriyah. Kemungkinan 520 lebih sedikit. Beliau seorang qadhi, ya, di Basrah. Beliau seorang qadhi di Basrah, ya, dan mengajarkan fikih Syafi'i lebih dari 40 tahun. Di sebagian kitab tertulis, ya, beliau lahir 433, kemudian menjadi menteri 447, dan wafat 593 Hijriyah. Panjang sekali usianya. Namun itu
adalah kesalahan yang disebutkan para ulama bahwa itu kesalahan dari para penulis biografi, karena ya eh, di sana ada beberapa orang disebut Abu Syuja yang sezaman dengan beliau, di antaranya adalah seorang menteri yang bernama Abu Syuja Muhammad bin Husain, ya, dan beliau adalah menteri dari Bani Abbas, bukan penulis kitab ini. Nah, adapun penulis kitab ini tadi Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, dikenal dengan nama Abu Syuja. Beliau qadhi dan bukan menteri. Beliau hanya seorang qadhi, bukan menteri. Kitab ini juga banyak para ulama perhatian dengannya dan banyak menulis. Ada yang mensyarah, yang menjelaskan lebih detail, dan juga ada yang mencari dalilnya karena hanya menyebutkan masalah tanpa dalil. Ada yang memberikan catatan kaki dengan begitu banyak. Dan di sini disebutkan ada ya banyak sekali. Bahkan ada yang menjadikannya manzumah, ya, menjadi syair. Ya, dan itu juga banyak. Misalnya disebutkan di antara syarahnya adalah Kifayatul Akhyar, karya Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini Ad-Dimashqi. Kemudian juga ada Syarah Mukhtasar Abi Syuja li Ahmad Al-Akhsai. Dan juga ada kitab yang terkenal adalah Fathul Qaribil Mujib fi Syarh Al-Hafadh At-Taqrib, itu Imam Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Dan ini kitab ini terkenal dan banyak yang menulis catatan kaki terhadap kitab ini. Ada 5 catatan kaki yang untuk kitab syarah satu ini. Dan juga ada para ulama yang di antaranya menulis syarah yang lain, di antaranya Iqna' fi Halli Al-Fadh Abi Syuja' li Syirbini. Al-Khatib Asy-Syirbini, ya, dalam 2 jilid beliau menulis, dan itu juga banyak yang memberikan catatan kaki kepadanya. Adapun yang menulis syair tentang kitab ini adalah misalnya Al-Imriti dalam Nihayatut At-Tadrib fi Nazmi Ghayat At-Taqrib. Nah, bahkan diterjemah isi enten mboten sepertinya, tapi dalam bentuk bahasa Arab yang bunyinya Indonesia kayak. Nah, diterjemahkan dengan model seperti itu, dan juga diterjemahkan ke bahasa Perancis taqsimati wa hasril khisali fa ajabtuhu ila dhalika taliban lithawabi raghiban ila Allah taala fit taufiqi lis-shawab. Kata beliau, terjemahkan dulu, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, beliau baca bismillah di awal, kemudian beliau baca alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat, semoga Allah memberikan salawat sahabatnya semua. Berkata Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, bertanya kepadaku sebagian teman-temanku, semoga Allah menjaga mereka. Ya, mereka bertanya kepadaku, meminta kepadaku untuk aku buatkan sebuah ringkasan di dalam ilmu fikih sesuai mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga semoga Allah merahmati dan meridainya, dalam Ghayatul Ikhtisar wa Nihayatul Ijaz, ringkasan yang paling ringkas dan ya, singkatan yang paling singkat. Maksudnya ya, supaya orang yang belajar itu bisa memahaminya, mempelajarinya, memudahkan orang yang baru belajar, ya, anak kecil atau yang baru belajar fikih untuk menghafalkannya. Dan aku diminta untuk membatasi penyebutan-penyebutan
masalah-masalah fikih, maka aku memberikan jawaban kepada permintaannya tersebut, mengharap pahala dari Allah, menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala kelurusan untuk kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas apa yang Dia inginkan dan Maha lembut terhadap hambanya. Ini pembukaan dari penulis rahimahullah. Jadi beliau penulis memulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu adalah kata Al-Imam Ibn Qasim, tabarrukan bi Fatihatil Kitab, mengambil berkah dengan Al-Qur'an dengan Al-Fatihah, yaitu bismillah di awal suratnya. Karena bismillah adalah permulaan segala sesuatu yang penting. Dan juga alhamdulillahi rabbil alamin adalah akhir dari setiap doa yang diijabahi dan akhir dari permintaan orang-orang mukmin di dalam surga, di dalam negeri pahala, negeri pembalasan. Aku memujinya di mana Dia telah memberikan taufik untuk menjalankan apa yang Dia inginkan dari hamba-hambanya untuk tafaqquh, mempelajari agama sesuai apa yang diinginkan. Dan aku bersolawat dan salam kepada sebaik-baik makhluknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para rasul, yang berkata di dalam hadis, dan juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, sepanjang orang-orang yang mengingat kepada Allah senantiasa berzikir, dan orang-orang yang lalai tetap lalai. Jadi beliau ini Imam Ibn Qasim mensyarah kalimat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kemudian kata beliau, kitab ini adalah ringkasan yang sangat ringkas, kitab yang disebut dengan nama At-Taqrib, kitab Taqribnya Imam Abu Syuja', supaya orang-orang yang menginginkan faidah darinya, membutuhkan kepadanya dari orang-orang yang baru belajar, mendapatkan faidah, mendapatkan manfaat. Baru belajar terhadap ilmu-ilmu syariat yang cabang dan menjadi wasilah untuk keselamatanku di hari kiamat, dan menjadi manfaat kepada hamba-hambanya yang muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa dari hamba-hambanya, dan Dia dekat dan mengijabahi siapa yang menginginkan kepadanya, tidak akan rugi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah, aku itu dekat. Jadi beliau mengatakan bahwa kitab ini beliau syarah untuk mempermudah difahami oleh orang-orang yang mau mempelajarinya. Kemudian kata beliau, ketahuilah sesungguhnya terdapat pada sebagian naskah kitab ini, di selain khutbahnya, artinya di selain pembukaannya, ada penamaan yang bermacam-macam. Ada dua macam penamaan. Ada yang memberi nama dengan taqrib, dan ada yang menamakan dengan ghayatul ikhtisar. Ada dua nama. Maka dua nama tersebut adalah yang menjadikanku memberi dua nama sekaligus pada syarahku ini. Beliau memberi nama syarahnya dengan dua nama. Nama yang pertama adalah Fathul Qaribil Mujib fi Syarhi Alfadhi Taqrib. Dan yang kedua disebut dengan nama Al-Qaul Al-Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Dua nama pada satu kitab. Nah, kemudian kata beliau, qala Syekh, berkata Syekh Al-Imam Abu Tayyib, wa yushtahar aidan bi Abi Syuja'. Berkata Imam Abu Tayyib,
dan dikenal juga dengan nama Abu Syuja', Syihabul Millah Waddin, ya, sebagai Syihab itu apa ya? Lentera agama ini. Beliau memuji kepada Abu Syuja' dengan lentera agama. Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, semoga Allah memberikan ya kepada orang-orang yang di belakangnya, kepada beliau dan juga orang-orang di belakangnya dengan siraman rahmat dan anugerah keridhaan. Semoga Allah memberikan tempat tinggal kepada beliau Firdaus yang paling tinggi. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, aku memulai kitabku ini dan nama Allah Bismillah adalah ismun lidzat al-wajibil wujud war-rahman ablaghu minir rahim. Ya, Bismillah, dengan nama Allah aku memulai kitabku ini, dan nama Allah adalah ismun lidzat, untuk sebuah zat yang harus ada, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang artinya Maha Rahmat. Adapun Rahman lebih luas daripada Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman ya artinya yang menyayangi hamba-hambanya semuanya. Yang muslim, yang kafir, semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki nama Ar-Rahman. Kemudian kata beliau, alhamdulillah. Alhamdulillah artinya adalah pujian dengan sesuatu yang baik. Ya, dalam rangka mengagungkan. Ini alhamdu. Alhamdu artinya memuji sekaligus mengagungkan. Kepada siapa? Allah. Rabbi, Rabb artinya Malik, yang memiliki. Al-alamin, ya. Siapa al-alamin? Adalah Ibnu Malik mengatakan nama yang mencakup ya segala sesuatu yang berakal. Naam. Al-alamin. Kata beliau, walaysa mufraduhu aliman bi fathi al-lam li'annahu ismun 'amun lima siwallah wal jam'u khasun biman ya'qil. Namun kata beliau, al-alamin, semesta alam, yang dimaksud bukan semesta alam semuanya, tapi karena dengan lafaz jama' jama' mudzakkar salim, maka kata beliau semua yang berakal saja yang dimaksud dalam tempat ini. Wa sallallahu wasallam, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammadin Nabi, kata beliau, wa huwa bil hamzi wa tarkihi. An-Nabi dan An-Nabi pakai hamzah atau tidak. Insanun, seorang manusia yang Allah berikan wahyu kepadanya dengan syariat yang dia amalkan walaupun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini Nabi. Nabi itu diberi syariat walaupun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Fa in umira bi tablighihi fa nabiyyun wa rasul. Kalau diperintahkan untuk menyampaikan disebut nabi dan rasul juga. Wal makna, maksudnya dari sallallahu, semoga Allah memberikan salawat, artinya semoga Allah memberikan salawat dan salam kepadanya. Adapun nama Muhammad adalah alam yang berasal dari isim maf'ul mudha'af, ya, dari hammada yuhammidu, Muhammad ini isim maf'ul dari kata hammada yuhammidu, artinya yang terpuji. Wan nabi badal minhu atau athaf bayan, Muhammadin an-nabi. Kemudian kata beliau, wa ala alihi at-tahirin, dan kepada keluarganya yang suci. Ya. Baik. Siapa beliau? Al-Imam Syafi'i mengatakan al-mu'minuna min Bani Hashim, orang-orang yang beriman dari Bani Hashim adalah keluarga beliau, dan juga Bani Al-Muttalib, keluarga Bani Al-Muttalib. Naam. Al-Imam An-Nawawi memberikan tafsir yang lain bahwa yang dimaksud keluarga atau ahlihi adalah setiap muslim. Adapun kalimat at-tahirin yang suci berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, wa yutahhirakum tathira, dan Allah ingin mensucikan kalian keluarga Nabi sesuci-sucinya.
dan juga kepada as-sahabatihi, sahabatnya. Sahabat jamak dari sahib. Sahib artinya yang mengikuti, menyertai, menemani Nabi SAW. Wa qawlihi ajma'in ta'kidun li sahabatihi, adalah takkid kepada sahabatnya. Semua sahabatnya, semoga Allah memberikan salawat kepada mereka juga. Pusing badan? Ini kalau syarah model begini memang kadang beliau mensyarah dengan model satu kata dijelaskan, satu kata dijelaskan. Napa diambil intinya mawon? Baik. Intinya wallahu taala alam, Abu Syuja' ini beliau menulis kitab ini karena permintaan ya dari teman-temannya untuk membuat sebuah ringkasan dalam mazhab fikih Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kenapa diminta ringkas? Supaya mudah dipahami, mudah dihafalkan, mudah diambil pelajaran, mudah diingat. Misalnya salat begini. Mazhab Imam Syafi'i bagaimana? Begini. Dari mana? Dari Abu Syuja' mengatakan kalimatnya pendek begini. Ya, dihafal mudah. Karena memang pendek. Dan beliau juga menjadikan kitab ini banyak penyebutan masalah. Bukan sekedar misalnya taharah saja, ya wudu saja, tidak, tapi wudu, tayammum, mandi. Kemudian ya yang berkaitan dengan taharah badan, taharah baju, beliau sebutkan ya, dan juga ya dibatasi dengan kalimat-kalimat yang ringkas. Kemudian beliau di akhir muqaddimah mengatakan, aku memohon kepada Allah untuk diberikan taufik kepada kebenaran, memohon pahala dari Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan apa yang diminta. Niki adalah muqaddimah dari beliau rahimahullahu taala. Kemudian beliau mulai dengan kitab At-Taharah. Niki jam pinten? Sampai jam berapa? Jam 48? Naam. Artinya biasanya sampai jam berapa? Jam 6. Baik. Berarti kalau gitu kita masuk aja kitab At-Taharah, nggih. Masuk kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah, maksudnya kitab At-Taharah adalah ya melakukan apa yang dibolehkan, dengannya diperbolehkan salat. Ya, taharah itu sesuatu yang menjadikan seorang boleh salat, ya terkait dengan wudu, mandi, tayammum, menghilangkan najis. Nah, dan juga ada kalimat at-tuharah dengan dhammah, artinya adalah nama untuk air. Maka air adalah alat untuk bersuci. Kemudian kata beliau, al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyahin, ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul 'aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Air yang boleh bersuci dengannya ada 7 air. Kalau kita mau berwudu, mau mandi, boleh dengan air-air ini. Yang pertama, ma'us sama, air langit. Air langit itu apa? Hujan. Wa ma'ul bahri, air laut. Air laut walaupun asin, boleh berwudu dengannya. Wa ma'un nahri, ya, air dari sungai. Wa ma'ul bi'ri, air dari sumur. Wa ma'ul 'aini, air dari mata air. Wa ma'ul thalji, air dari salju. Wa ma'ul baradi, air dari embun. Naam. Kita carikan hadis-hadisnya atau ayat-ayatnya, bahwa ringkasnya tentang air tadi disebutkan oleh beliau 7, ringkasnya bahwa air yang muncul dari bumi atau turun dari langit asalnya boleh untuk bersuci dengannya.
Dalam surat Al-Anfal Allah katakan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah menurunkan kepada kalian air supaya menjadikan kalian bersuci dengannya. Ini ayat bahwa air itu suci, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Air untuk kalian bersuci dengannya. Dan juga ada dalil dari hadis dan banyak ya. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kita biasa mengarungi lautan. Kami membawa ketika mengarungi lautan air sedikit." Ya, ketika zaman sekarang mungkin air lebih banyak karena kapal besar. Kalau dulu mungkin kapal belum sebesar sekarang kondisinya. Ya, mungkin nelayan bawa cuman sejerigen. Fa in tawadda'na bihi 'atishna. Kalau kami berwudu dengan air tersebut, kami haus. Banyu nentong nggih minum. Nggih. Afa natawadda'u bima'il bahri? Bolehkah kita wudu dengan air laut? Pertanyaannya, boleh wudu apa enggak dengan air laut? Maka Rasulullah SAW bersabda, air laut itu huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air itu suci. Laut itu suci airnya. Suci berarti boleh buat wudu, boleh buat mandi. Ya, air laut bukan air tergenang. Lain kondisinya. Ya. Kalau misalnya orang ingin bersuci, mandi, dia mungkin junub, ke laut langsung nyemplung. Suci mboten? Suci ya. Baik. Kata beliau, at-tahuru ma'uhu, suci airnya, al-hillu maitatuhu, bangkainya pun halal. Bangkainya pun halal. Maksudnya boleh dimakan sesuatu bangkai yang mati di laut. Yang mati dari laut, dari seperti ikan, udang, dan sejenisnya. Pokoknya apa yang muncul dari laut tanpa disembelih, walaupun dia bangkai, selama tidak berbahaya, tidak mengapa. Tumbas iwak tesi urip, tapi mboten dilepokaken toya. Iwaknya mati. Niku halal mboten? Halal. Sesuai dengan hadis ini. Hadis ini riwayat Imam yang 5, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadisnya hasan sahih. Ya, al-khamsah dengan Imam Ahmad. Imam Muslim tidak. Imam Muslim tidak mengeluarkannya. Taib. Niki pembahasan pertama, beliau ya menyebutkan air-air yang boleh bersuci dengannya. Beliau sebut 7, dan ini bukan pembatasan. Selama itu air yang asli muncul dari laut, muncul dari bumi atau turun dari langit, boleh bersuci dengannya. Kemudian kata beliau, tsummal miyahu, kemudian air lagi. Ala arba'ati aqsamin, ada 4 jenis. Jenis yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruh, wa huwa al-ma'ul mutlaq. Wa tahirun mutahhirun makruhun, wa huwa al-ma'u al-mushammas. Wa tahirun mutahhirun wa tahirun ghairu mutahhirin, wa huwa al-ma'u al-musta'malu. Wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirati wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa ma duna al-qullatayn aw kana qullatayn fataghayyara wal qullatani 500 ritrin baghdadiyyin taqriban fil asahhi. Kemudian kata beliau, air ada 4 jenis. Yang pertama adalah suci, mensucikan dan tidak makruh. Dipergunakan boleh, tidak makruh. Ya. Kata beliau, yaitu adalah al-ma'ul mutlaq, air ya yang disebut air mutlak. Air mutlak itu air yang penting air asal, masih kembali kepada asalnya air.
nek misalnya niki teh niku air bukan? Sudah minuman. Ya, sudah minuman. Kalau yang mutlak ini, yang masih air murni. Ya, mutlak artinya tidak ada kaitan nama tertentu. Air sumur ya, mutlak masih termasuk. Air hujan masih aslinya air. Ya, air mutlak. Tidak ada kaitan tertentu. Nah, kemudian kata beliau wa tahirun mutahhirun makruh. Suci mensucikan tapi makruh digunakan. Kata beliau adalah air yang disebut musyammas. Musyammas niku air yang dipanaskan di ya bejana besi ya bejana apa namanya? Bejana yang dari apa? Tambang ya, bejana barang tambang, bejana besi, aluminium, sejenisnya, tapi dia dijemur di bawah matahari. Ya. Ya, di bawah matahari. Niku kondisinya apa? Makruh. Gimana kalau misalnya air digodok lagi dingin-dingin seperti pagi subuh-subuh begini, digodok boleh nggak dipakai? Kenapa? Pakai heater? Taib. Ya, ini kaitannya sebenarnya disebutkan bahwa ada riwayat dari Umar bin Khattab yang beliau melarang karena menyebabkan penyakit kulit. Ketika dijemur di bawah matahari, keadaannya adalah di bejana yang terbuat dari tembaga atau dari perak atau dari sejenisnya. Itu mensucikan. Tidak mengapa berwudu dengannya, cuman katanya menyebabkan penyakit. Tapi disebutkan oleh para syurah diantaranya, ya disebutkan di sini bahwa ini kalau seandainya di tempat seperti Arab Saudi yang memang panas, menyebabkan penyakit, ya Pak, pada kulit. Adapun kalau misalnya di tempat kita di Indonesia tidak dikenal ada penyakit karena ini, ya tidak dikenal ada atau ada yang tahu mungkin kalau orang pakai mungkin ember pak tukang yang atau ember besi, ember seng niku dijemur di bawah matahari dengan airnya kita pakai menyebabkan penyakit kulit mboten? Saya belum tahu. Oke. Kalau dari segi itu mungkin makruhnya dari segi dia menyebabkan penyakit. Kemudian jenis yang ketiga adalah air suci tidak mensucikan. Yang itu adalah air musta'mal. Ya. Musta'mal adalah ya air yang sudah digunakan untuk bersuci. Sisa dari wudu misalnya tinggal sedikit atau yang keluar dari menetes di tangan di wajah misalnya berwudu ini yang netes kemudian ditadahi untuk bersuci itu tidak sah. Ya menurut Imam Syafi'i tidak sah karena sudah digunakan untuk apa? Sudah digunakan untuk berwudu oleh orang. Dalil dari ini adalah Rasulullah SAW melarang untuk mandi junub di air yang tergenang. Kemudian dia berwudu darinya. Maksudnya adalah kalau seandainya orang sudah menggunakannya untuk tadi mandi, dia sudah musta'mal, dilarang untuk berwudu darinya. Seandainya itu tidak berubah, maka tidak perlu dilarang. Kemudian di antara yang suci tapi tidak mensucikan adalah yang berubah dengan sesuatu yang mencampurinya dari sesuatu yang suci. Contohnya apa? Seperti tercampur garam, air sudah jadi oralit, boleh nggak berwudu dengannya? Air sudah jadi kopi, suci ya kan? Suci. Kalau misalnya kena baju tidak perlu dicuci.
Tapi apakah berwudu dengan air kopi boleh? Boten nggih. Baik. Nah, boleh kalau misalnya kopinya kopi mahal ya. Baik. Ya. Air pam dia kaporit mungkin Ibu ya, bukan oralit ya. Tapi itu untuk menjernihkan, bukan tapi dia tidak keluar dari asalnya nggih. Napa keluar ketika air kaporit? Enggak, sebabnya dia ya disebutkan nanti di akhir ada kadar di mana kalau tercampurnya sedikit ya dan tidak berubah maka tidak mengapa. Ya, tidak berubah tidak mengapa. Baik. Berikutnya kata beliau, wa ma'un najis. Yang jenis terakhir adalah air najis. Yaitu air yang telah masuk kepadanya sesuatu yang najis. Dan dia di bawah 2 kullah. Atau minimalnya 2 kullah. Kemudian berubah. Ya, atau 2 kullah namun berubah. Berubah warna, berubah bau, berubah rasa. Naam. Dan 2 kullah adalah 500 ritel. 500 ritel itu sekitar disebutkan 200 liter kurang 10 liter. Berarti 190 liter. Luas kubus volume kubus dari panjang lebar 58 cm. Pakai panjenengan sudah masuk di 2 kulah dereng. 200 liter. Kalau baik, berarti itu air mengalir, Pak, berarti. Baik. Yang terakhir adalah air najis yang dia menimpa kepadanya najis dan dia di bawah 2 kullah. Atau 2 kullah kemudian berubah warnanya, berubah baunya menjadi najis ya. Dan 2 kullah adalah 500 ritel Baghdad. Syarahnya panjang. Ini kalimat beliau tentang masalah ini. Kemudian setelahnya beliau berkaitan kepada kulit. Nanti dulu kita masuk dan kita syarah satu persatu sedikit-sedikit ya. Nah, kemudian syarat bukan syarat, air ya. Air itu sebentar, subhanallah. Selain air untuk berwudu, untuk bersuci ada beberapa cara yang lain. Ya, kata beliau, maqasidu walid taharati maqasid wa wasail. Tahara itu ada maqasid dan ada perbuatannya dan ada wasilahnya. Perbuatannya ada 4, yaitu wudu, mandi, menghilangkan najis dan tayammum. Wudu, mandi, menghilangkan najis dan tayamum itu yang dilakukan untuk taharah. Dan caranya dan wasilahnya ada 4 juga, yaitu air untuk mandi, untuk wudu, at-turab, tanah atau debu untuk tayamum, batu untuk istinja, dan penyamakan untuk kulit. Kalau kulit nanti disebutkan di setelahnya ya. Kemudian berarti boleh juga dengan untuk istinja boleh dengan selain air ya. Contohnya apa? Tisu nih.
tisu ya, selama dia menghilangkan atau mengurangi dari najis. Ya. Nah, kemudian apa itu air musta'mal? Air musta'mal adalah air yang sudah digunakan oleh orang untuk bersuci. Dan ada beberapa syarat untuk air dikatakan musta'mal. Yang pertama adalah air itu sedikit. Kalau banyak maka dia tidak dikatakan musta'mal. Ya. Kalau air sedikit, misalnya segayung, sisa sepertiga gayung. Itu sisa bersuci. Nah, tidak sah untuk berwudu dengan sisa tersebut. Kalau menurut mazhab Syafi'i. Kemudian penggunaan wudunya untuk wudu atau untuk bersuci yang wajib. Ya, saya katakan seperti itu. Adapun untuk bersuci yang sunnah tidak dikatakan musta'mal. Itu ada perincian seperti itu. Kemudian diantaranya juga ya harus sudah terpisah dari anggota wudu. Misalnya air yang masih nempel di tangan, maka dia tidak dikatakan musta'mal, itu suci ya, mensucikan tangan tersebut. Kemudian disebutkan ini rinci sekali, diantaranya niat untuk ya menggunakannya untuk bersuci, bukan sekedar untuk menggayung. Misalnya orang mandi menggayung dengan tangannya atau wudu menggayung dengan tangannya, ini penggayungan ini tidak menjadikan air tersebut menjadi musta'mal di penggayungannya. Ya, misalnya musta'mal di sini langsung menjadi musta'mal, enggak jadi dapat wudu nggih. Ya harus niatan tersebut. Kemudian ada juga namanya musta'mal pada pensucian. Misalnya ada najis, air yang dipakai untuk mencuci najis itu juga tidak dipergunakan untuk mencuci najis berikutnya. Kemudian kaitannya dengan air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Kalau ya ada 5 syurut pada hal ini. Yang pertama adalah air tersebut ya tidak dikatakan bisa mensucikan kalau tidak bisa dipisahkan. Misalnya ya air tercampur dengan sabun, ya tercampur dengan tinta, tercampur dengan wangi-wangian, ya kalau tidak bisa dipisahkan lagi, sudah tercampur menjadi parfum, sudah tercampur menjadi air sabun, sudah menjadi air tinta, ya maka ini dikatakan ini yang sudah tidak mensucikan. Adapun kalau misalnya masih bisa dipisahkan, ya seperti misalnya kemasukan batu atau kemasukan gaji, tapi bisa dipisahkan, kemasukan ranting, ya tidak bermudarat. Walaupun nanti ada misalnya bekasnya sedikit misalnya, ya seperti misalnya kalau kemasukan gaji masih ada bekas-bekas lemak sedikit, tapi itu tidak mengapa. Ya. Taib. Kemudian yang kedua syarat untuk tercampur dengan tercampur dengan sesuatu yang suci adalah harus sesuatu tersebut benar-benar suci. Kalau tercampur dengan najis tentunya menjadi najis. Kemudian yang ketiga merubah nama air. Ya, merubah nama air. Kalau misalnya air sudah berubah nama air, maka jelas menjadikannya berubah. Kemudian di antara rinciannya lagi adalah bahwa campuran tersebut adalah sesuatu yang tidak dipergunakan. Ya, tidak bisa lepas dari sesuatu yang harusnya lepas tapi tidak dipergunakan. Adapun sesuatu yang harus bercampur dengannya, misalnya
kalau misalnya mandiin jenazah, ada campuran daun, nggih. Seperti tadi pertanyaan Ibu nih, kalau misalnya air pam itu ada campuran kaporitnya, ya maka ini tidak mengapa berwudu dengan air tersebut. Kemudian perubahan tersebut adalah sesuatu yang yakin. Kalau misalnya sesuatu tersebut ragu, ya misalnya ini sudah jadi air teh belum, baru kecemplungan harus diangkat, ya kecemplungan pripun tidak mengapa, ya. Baik. Ini ada 5 syarat tentang air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Kemudian kalau air itu najis, maka tidak boleh untuk berwudu, tidak boleh untuk mandi, tidak boleh untuk membersihkan najis, ya. Maksudnya kalau misalnya ada najis menimpa baju, dicuci dengan air najis, maka bagaimana? Tidak menjadi suci. Naam. Dan air najis, ya, itu diantara syaratnya adalah harus sedikit. Kalau banyak, ya, dan tidak berubah atau mengalir, maka dia apa? Suci. Air sungai-sungai kita, walaupun banyak yang membuang kepadanya, mohon maaf, comberan dan lain sebagainya, ya, karena dia mengalir tetap suci. Apalagi banyak, ya. Tentunya namanya air sungai banyak. Kemudian, ya, ini air sungai-sungai kita tetap suci walaupun ada yang membuang kepadanya sesuatu yang najis, karena dia termasuk air yang mengalir. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini sudah jam 6. Mohon maaf mungkin belum jelas, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah darinya, dan kalau ada yang belum jelas dijelaskan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ada pertanyaan kalau bisa dijawab, kalau mboten nanti ditunda jawabannya di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau enggak apa-apa. Nggih. Pripun? Nggih. Nggih. Termasuk yang tidak mensucikan sebabnya memang bukan air mutlak. Bukan air yang keluar dari bumi atau keluar dari turun dari langit. Dan memang rasanya beda. Nggih. 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 Kalau masih diragukan, masih pada suci. Tapi kalau misalnya dengan sudah yakin masuk kepadanya sesuatu yang najis dan dia merubah atau sedikit tapi tidak berubah, ya maka itu berubah jadi najis. Ya. Tapi kalau misalnya masuk kepadanya sesuatu yang suci,
ya, dan perubahannya diyakini, maka masuk kepada yang hukum suci tidak mensucikan. Tadi belum dibawakan dalil tentang masalah bahwa kalau kurang dari 2 kulah masuk kepadanya najis, walaupun tidak berubah, adalah tetap menjadi najis, adalah hadis mafhum dari hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan kalau seorang bangun dari tidurnya, maka jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana. Maksudnya banyu sending, segayung atau seember, jangan langsung dicelup. Sampai dicuci dulu 3 kali, karena dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Kalau bangun-bangun tidur, ya. Maka maksud beliau, mafhumnya dari hadis ini, Rasulullah SAW melarang untuk orang yang bangun tidur untuk masuk tangannya langsung supaya ke dalam bejana tadi, takut untuk mencampuri air tersebut dengan najis yang tidak kelihatan. Dan najis yang tidak kelihatan tentunya tidak merubah, ya. Tapi karena itu najis, ya, karena itu belum suci, maka dia dilarang untuk dimasukkan karena dia bisa merubah. Dan juga dalilnya ijma', Al-Imam Ibnu Munzir dalam majmu'nya beliau mengatakan telah ijma' para ulama bahwa air yang sedikit atau yang banyak apabila masuk kepadanya najis, merubah rasa, warna atau bau, maka menjadi najis. Gimana? Mungkin torrent mungkin Pak, kaitannya dengan torrentnya. Okay. Ya torrent atau dream di depan rumah itu kan. Allah taala alam. Bahkan seandainya tadi kan ada penjelasan bahwa kalau dia meniatkan untuk menciduk dengan tangan, misalnya tadi sudah cuci tangan, langsung ciduk, tidak apa-apa dan tidak menjadi musta'mal. Karena niat kita di situ bukan pakai untuk bersuci, tapi untuk masukkannya untuk menciduk saja. Kalau misalnya menjadikan musta'mal, dicelupkan untuk nyuci tangan, masuk tangannya, digosok di dalam. Ya, akhirnya menjadi bekas bersuci. Kalau kita tadi niat untuk menciduk, tidak mengapa, walaupun nggak dikucur. Walaupun apa? Tidak dikucur. Walaupun tidak mancur, kita nyeduk saja, tetap tidak dikatakan musta'mal. Ya, ada penjelasan tadi, sudah dijelaskan bahwa musta'mal itu kalau itu adalah air saat kita bersucinya, bukan saat kita niat menciduk. Misalnya raup nih, dicelupkan teng ember. Niko, maka niat berwudu tadi dia mencelupkan mukanya ke ember itu menjadikannya dia telah digunakan untuk berwudu, musta'mal. Karena dalam hadisnya Rasulullah SAW, di antaranya hadis Utsman bin Affan, ketika berwudu beliau menciduk dengan tangan, dan seterusnya tetap dilakukan mencidukkan tadi. Maka artinya pencidukan ini tidak menjadikan musta'mal, tapi kalau seandainya kita celupkan tangan untuk kita cuci, untuk kita berwudu dengannya, itu baru kita dikatakan musta'mal. Paham gak? Iya. Kalau 2 kula pakai toren sekarang yang 1000 liter berarti cuma 1/5. Malah sebenarnya sudah termasuk banyaknya itu sudah segitu aja sudah dikatakan banyak. Seandainya sebak, ya bak 1 meter, setengah meter kali setengah meter, ke bawah juga setengah meter. Tadi kan 58 cm itu sudah dikatakan 2 kula, sudah cukup
besar. Jadi kalau misalnya ya ke dalam bak tersebut kita masukkan tangan, itu tidak dikatakan berubah karena dia sudah banyak. Boleh dua-duanya, boleh dikucurkan. Ada hadis mengucur, ada hadis yang menciduk. Faqtarafa dengan kalimat menciduk. Boleh dua-duanya. Tergantung mana yang mudah saat itu. Misalnya di kamar mandi tidak ada keran sama sekali dan masa nunggu orang menyiramkan, tentunya berat. Mending kita menciduk tidak mengapa dan itu tidak menjadikan yang musta'mal. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.